Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke dalam zaman yang modern saat ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Sarbini, MAG, dan teman-teman yang banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aminatun Hasanah dengan NIM 2011156 dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam 2E. Yang pertama, kita akan berbicara tentang dakwah dan Islam. Dakwah dan Islam merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dakwah sendiri merupakan suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang benar. Usaha mengajak dan mempengaruhi manusia tersebut seperti berpindah dari kebiasaan yang jauh dari jalan Allah atau perintah Allah menuju jalan yang benar sesuai perintah dan dijauhkan dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia atau sesama umat muslim, sehingga mengetahui suatu ajaran yang kita sampaikan melalui dakwah tersebut orang lain lebih merasa tentram dan nyaman. Dakwah dalam arti luas yakni kewajiban yang harus dipikul oleh setiap muslim. Tidak boleh seorang pun menghindarkan diri dari aktivitas dakwah tersebut. Dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup. Ini merupakan kewajiban manusia yang memiliki kodrat fitrah sebagai social being atau makhluk sosial. Dan kewajiban dakwah ini sudah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, dakwah bukan hanya untuk golongan ulama, para mubalik, ustazah, ustadz, cendekiawan, tetapi untuk seluruh umat muslim. Ada dua pandangan dari golongan ulama tentang dasar hukum ini. Yang pertama, dakwah itu merupakan fardu ain yang dikenakan terhadap setiap orang muslim. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Sedangkan hukum dakwah yang kedua adalah fardu kifayah, yang berarti hukum ini tidak membebankan dakwah sebagai suatu kewajiban seorang umat muslim, tetapi hanya dikenakan sebagian golongan umat saja. Apabila sebagian dari golongan umat tersebut telah melakukan dakwah Islam, maka sebagian orang yang lain golongan itu tidak diwajibkan untuk melakukan dakwah. Dasar hukum ini berpijak pada firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan jadilah kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada berbuat baik, dan mencegah atau melarang orang berbuat tidak baik, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Menanggapi hukum yang kedua di atas, ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa hukum tersebut dapat berlaku apabila dalam suatu kaum tidak atau belum ada yang melakukan dakwah, maka setiap orang Islam yang menempati wilayah tersebut wajib melakukan dakwah sesuai dengan kemampuannya demi mencegah sesuatu yang di dalam kaum tersebut, mencegah suatu yang mungkar dan menciptakan sesuatu kebaikan. Namun apabila dalam kaum tersebut sudah ada kelompok atau umat yang telah faham dan melakukan dakwah Islam, maka hukum yang berlaku adalah hukum kedua, yakni sebagai umat Islam yang lain dalam wilayah tersebut tidak terkena hukum wajib ain dalam berdakwah. Dakwah dilakukan sudah cukup lama, dari zaman Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul hingga dilanjutkan oleh umatnya sampai saat ini, yang pada awalnya merupakan tugas yang sederhana, yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari Rasulullah SAW walaupun hanya satu ayat. Materi yang kedua yaitu kewajiban menyampaikan Al-Quran dalam berdakwah meski hanya satu ayat. Hadis tersebut dari hadis Sahih Bukhari nomor 3202. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Asim Haddatsana Abu Asim az-Zuhra ibnu Mahladin Baronal Auza'i haddatsana Hasan bin Atiyah anna Abi Qabsyata an Abdillahi ibni Amrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israila wala haraja wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minnar, yang terjemahannya, telah bercerita kepada kami Abu Hashim adalah Dahlak bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abu Habsyah dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel dan itu tidak apa atau dosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Sahih Bukhari nomor 3202. Pesan hadis ini, maksud hadis dari sampaikanlah dariku meski hanya satu ayat. Yang pertama, sahabat diminta menyampaikan penjelasan dari Rasul kepada yang tidak hadir atau tidak mendengar langsung dari Rasul agar mereka juga tahu penjelasan dari Rasul. Meski seorang sahabat hanya mendengar satu ayat, kalau satu ayat itu tidak diketahui oleh yang lain, maka sampaikanlah.
Yang kedua, hadis di atas merupakan info yang disebar itu bukan hanya dari Rasul saja, tetapi dari Bani Israel juga. Hadis ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan keseimbangan info. Yang ketiga, ada satu larangan dalam hadis tersebut, yaitu kita jangan bohong atas nama Rasul atau mengada-ada cerita yang tidak benar. Melakukan dusta atas nama Rasul akan dijamin masuk neraka, seperti yang disebutkan dalam bagian akhir hadis tersebut. Membaca teks lengkap, memahami konteks, serta membaca syarah hadis tersebut, maka kita akan memperoleh pemahaman menyeluruh bahwa hadis di atas bukan makna boleh berdakwah apalagi mengeluarkan fatwa, cuma hanya satu ayat. Materi yang selanjutnya yakni keutamaan mengajak kebaikan atau dakwah. Sesuai dengan hadis Muslim nomor 70 atau AN 76 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah. Haddatsana Waqi'un an Sufyana hawa. Haddatsana Muhammad bin Nul Musanna. Haddatsana Muhammad bin Ja'farin. Haddatsana Syu'batu kilahuma an Qais bin Muslimin an Tariq bin Shihab wa hada hadithu Abi Bakrin qala awwalu man bada'a bil khutbati yawmal qiyamati qabla salati Marwanu faqala ilaihi rajulun faqala salatu qabla khutbati faqala qad turika ma hunalika faqala Abu Sa'idin amma hada faqad qadha ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi badihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa zalika ad'aful ilman. Terjemahnya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan. Riwayat lain disebutkan dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, telah menceritakan kami kepada bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Subah kedua dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Shihab, dan ini adalah hadis Abu Bakar, orang pertama yang berkhutbah pada hari raya sebelum sholat hari raya didirikan. Ia Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, sungguh apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Sa'id berkata, sungguh orang ini telah memutuskan atau melakukan sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis Muslim nomor 70 atau AN 76. Pesan hadis ini yakni dijelaskan bahwa siapapun yang melihat kemungkaran seketika itu harus mencegah atau merubah kemungkaran tersebut. Mencegahnya tidak boleh melakukan dengan cara memaksa, tetapi mengubah dengan cara bertahap.
Hadis ini memberikan pesan secara detail tentang batasan-batasan dan tahapan-tahapan dalam mencegah dan mengubah amanat nahi mungkar. 3 tahapan dimulai dari yang terberat untuk status keadaan yang memungkinkan, dan dimulai dari hal yang ringan jika situasi menunjukkan ketidaksanggupan dan tidak memungkinkan untuk dimulai dari terberat. Urutan tahapan-tahapan dimulai dari tangan, kemudian lisan, dan yang terakhir hati. Materi yang selanjutnya yaitu keutamaan mengajak kepada kebaikan yang sesuai dari hadis Muslim nomor 4831 atau AN 84. Hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaybah bin Sa'idin wa bin Hujarin qalu haddatsana Ismailu ya'nuna bin Ja'farin an al-ala'i an abihi an abi hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minnal ajri mislu ujuri man tabi'a ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minnal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Terjemahannya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja'far dari Al-A'la dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis Muslim nomor 4831 atau AN 84. Pesan hadis ini yakni seruan dengan mengajak manusia kepada petunjuk kebaikan atau keutamaan sekaligus peringatan dari perbuatan mengajak manusia pada kesesatan dan perbuatan dosa. Dalam hadis lain dinarasikan yang hampir sama yaitu barang siapa yang memberi teladan atau contoh perbuatan yang baik, ia akan mendapat pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai nanti hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapat dosa perbuatan tersebut serta dosa pengikutnya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis Muslim nomor 1017. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah dan ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.